Gerak senyap dipatahkan. Ratusan pemuda direkrut KKB disergap aparat. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Rahmadani, mengungkapkan adanya perekrutan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sekitar 100 pemuda di DKI diduga telah direkrut untuk bergabung dengan kelompok tersebut guna memperkuat personel KKB. Ia mengatakan terungkapnya perekrutan itu setelah Satgas Damai Kartens menangkap beberapa anggota KKB, termasuk junior bocor Sobolim yang tewas saat hendak ditangkap di DKI pada 6 November 2025. Perekrutan ini diduga sebagai upaya KKB untuk menambah personel dan memperkuat pengaruh mereka di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menyikapi kondisi ini, Faizal menegaskan komitmen untuk memberikan perhatian lebih. Bahkan pihaknya akan mengupayakan program-program yang memberikan kesempatan berkarya bagi para pemuda melalui pelatihan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat. Di sisi lain, penegakan hukum akan terus dijalankan secara tegas bagi siapapun yang terlibat dalam pelanggaran. Total 53 OPM terdiri dari 5 komandan operasi OPM dan 48 serdadu tewas di tangan pasukan khusus Jenderal Hantu Rimba yang juga Panglima Komando Operasi Habema Kogabu Wilhan III, Maijen Laki Avianto. Diketahui, selain merebut Kampung Soanggama, Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya yang dikuasai OPM Kodap 8 Soanggama, Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025, pasukan gabungan elit TNI itu menembak mati 15 anggota OPM. Diketahui, Jenderal Laki dikenal sebagai Jenderal Kopassus ahli strategi perang hutan belantara. Dia kerap dijuluki Jenderal Hantu dan ditakuti OPM. Operasi mencekam di Intan Jaya menjadi contoh bagaimana taktik senyap Laki Avianto terbukti ampuh. Menurut pengakuan salah satu komandan OPM yang lolos, mereka sudah dikejar oleh drone tempur lebih dulu, hingga kemudian digiring ke wilayah terbuka dan terjadi baku tembak. Dalam perang di kawasan hutan di Jalan Trans Timika Intan Jaya, tanggal 15 Oktober itu, 14 komandan dan serdadu OPM tewas. Seorang komandan sekaligus penasehat OPM Topur Kogoya juga tewas karena tenggelam di Kali Iwaka karena ketakutan oleh serangan udara Habema. Panglima Komando Operasi Habema Maijen TNI Laki Avianto menegaskan tindakan tegas yang dilakukan prajurit TNI. TNI akan terus melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata OPM yang mengancam keselamatan masyarakat. Kami berkomitmen menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera, kata Pangkoops Habema. Diketahui, Habema melakukan operasi sejak 3 bulan lalu diantaranya menembak 18 OPM di Sugapa, menyerbu Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Puncak. Total 53 serdadu OPM tewas di tengah pasukan Jenderal Hantu. Diketahui, Intan Jaya dijaga ketat 3 batalion infanteri berkualifikasi Riders dan pasukan pemukul. Kehadiran pasukan khusus ini membuat OPM Intan Jaya menepi ke markas rahasia mereka. Namun dampaknya sangat fatal, serdadu OPM dilanda kelaparan dan penyakit karena terisolasi dan tak berani keluar. Sebab jika nekat akan tertangkap. Jubir OPM Sebi Sambom membenarkan, mengatakan TNI telah melakukan operasi darat dan menduduki beberapa fasilitas umum. Dia menuding kedatangan TNI membuat warga ketakutan, anak tak berani ke sekolah. Kami akan mengabarkan hal ini kepada dunia internasional dan Badan Hukum PBB harus bertindak, ujar Sebi. Menurut dia, laporan dari Kampung Enggan-Engga Homeo telah didatangi TNI dan menyisir hingga ke kampung-kampung distrik Wandai. Mereka melanggar hukum humaniter karena memanfaatkan fasilitas umum untuk markas, jelasnya. Namun faktanya, kedatangan TNI dalam rangka anjangsana dan kegiatan sosial, serta berdialog. Salah satunya Satgas Pamtasri PNG Mobile Unif 113 JS. Prajurit tempur ini menjadi montir dadakan, memperbaiki berbagai fasilitas vital milik warga dan rumah ibadah. Komandan Titik Kuat Zanepa, Kapten Insugeng Jamianto, menjelaskan menanggapi keluhan warga. Masyarakat yang datang ke pos TNI membawa kabar tentang rusaknya alat-alat penting mereka, ujarnya. Sementara Dr. Letu CKM Vandeka Israr menembus jalur pegunungan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum, dan
pembagian obat-obatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau pelayanan medis. Fakta kebohongan dan propaganda OPM ini sudah bocor ke masyarakat sipil Papua sehingga mereka berani mengambil sikap. Sejumlah tokoh OPM mulai kehilangan pengaruh di beberapa distrik seperti Intan Jaya, Paniai, Yahukimo, dan Duga. Tokoh masyarakat Paniai, Julianus Dogopia, menegaskan bahwa rakyat Papua semakin sadar. Dulu mereka bilang berjuang untuk rakyat, tapi kenyataannya rakyat yang jadi korban. OPM tidak lagi punya arah perjuangan yang jelas, ujarnya. Sementara itu, tokoh pemuda asal Yahukimo, Filemon Wenda, menilai bahwa permintaan dukungan OPM hanyalah bentuk kepanikan karena mereka kehilangan legitimasi di mata. Gerak senyap dipatahkan. Ratusan pemuda direkrut KKB disergap aparat. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Rahmadani, mengungkapkan adanya perekrutan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sekitar 100 pemuda di DKI diduga telah direkrut untuk bergabung dengan kelompok tersebut guna memperkuat personel KKB. Ia mengatakan terungkapnya perekrutan itu setelah Satgas Damai Kartens menangkap beberapa anggota KKB, termasuk junior bocor Sobolin yang tewas saat hendak ditangkap di DKI pada 6 November 2025. Perekrutan ini diduga sebagai upaya KKB untuk menambah personel dan memperkuat pengaruh mereka di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menyikapi kondisi ini, Faizal menegaskan komitmen untuk memberikan perhatian lebih. Bahkan pihaknya akan mengupayakan program-program yang memberikan kesempatan berkarya bagi para pemuda melalui pelatihan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat. Di sisi lain, penegakan hukum akan terus dijalankan secara tegas bagi siapapun yang terlibat dalam pelanggaran. Total 53 OPM terdiri dari 5 komandan operasi OPM dan 48 serdadu tewas di tangan pasukan khusus Jenderal Hantu Rimba yang juga Panglima Komando Operasi Habema Kogabu Wilhan III, Maijen Laki Avianto. Diketahui, selain merebut Kampung Soanggama, Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya yang dikuasai OPM Kodap 8 Soanggama, Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025, pasukan gabungan elit TNI itu menembak mati 15 anggota OPM. Diketahui, Jenderal Laki dikenal sebagai Jenderal Kopassus ahli strategi perang hutan belantara. Dia kerap dijuluki Jenderal Hantu dan ditakuti OPM. Operasi mencekam di Intan Jaya menjadi contoh bagaimana taktik senyap Laki Avianto terbukti ampuh. Menurut pengakuan salah satu komandan OPM yang lolos, mereka sudah dikejar oleh drone tempur lebih dulu, hingga kemudian digiring ke wilayah terbuka dan terjadi baku tembak. Dalam perang di kawasan hutan di Jalan Trans Timika Intan Jaya, tanggal 15 Oktober itu, 14 komandan dan serdadu OPM tewas. Seorang komandan sekaligus penasehat OPM Topur Kogoya juga tewas karena tenggelam di Kali Iwaka karena ketakutan oleh serangan udara Habema. Panglima Komando Operasi Habema Maijen TNI Laki Avianto menegaskan tindakan tegas yang dilakukan prajurit TNI. TNI akan terus melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata OPM yang mengancam keselamatan masyarakat. Kami berkomitmen menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera, kata Pangkoops Habema. Diketahui, Habema melakukan operasi sejak 3 bulan lalu diantaranya menembak 18 OPM di Sugapa, menyerbu Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Puncak. Total 53 serdadu OPM tewas di tengah pasukan Jenderal Hantu. Diketahui, Intan Jaya dijaga ketat 3 batalion infanteri berkualifikasi Riders dan pasukan pemukul. Kehadiran pasukan khusus ini membuat OPM Intan Jaya menepi ke markas rahasia mereka. Namun dampaknya sangat fatal, serdadu OPM dilanda kelaparan dan penyakit karena terisolasi dan tak berani keluar. Sebab jika nekat akan tertangkap. Jubir OPM Sebi Sambom membenarkan, mengatakan TNI telah melakukan operasi darat dan menduduki beberapa fasilitas umum. Dia menuding kedatangan TNI membuat warga ketakutan, anak tak berani ke sekolah.
Kami akan mengabarkan hal ini kepada dunia internasional dan Badan Hukum PBB harus bertindak, ujar Sebi. Menurut dia, laporan dari Kampung Enggan-Engga Homeo telah didatangi TNI dan menyisir hingga ke kampung-kampung distrik Wandai. Mereka melanggar hukum humaniter karena memanfaatkan fasilitas umum untuk markas, jelasnya. Namun faktanya, kedatangan TNI dalam rangka anjangsana dan kegiatan sosial, serta berdialog. Salah satunya Satgas Pamtasli PNG Mobile Unif 113 JS. Prajurit tempur ini menjadi montir dadakan, memperbaiki berbagai fasilitas vital milik warga dan rumah ibadah. Komandan Titik Kuat Zanepa, Kapten Insugeng Jamyanto, menjelaskan menanggapi keluhan warga. Masyarakat yang datang ke pos TNI membawa kabar tentang rusaknya alat-alat penting mereka, ujarnya. Sementara Dr. Letu CKM Vandeka Israr menembus jalur pegunungan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum, dan pembagian obat-obatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau pelayanan medis. Fakta kebohongan dan propaganda OPM ini sudah bocor ke masyarakat sipil Papua sehingga mereka berani mengambil sikap. Sejumlah tokoh OPM mulai kehilangan pengaruh di beberapa distrik seperti Intan Jaya, Paniai, Yahukimo, dan Duga. Tokoh masyarakat Paniai, Julianus Dogopia, menegaskan bahwa rakyat Papua semakin sadar. Dulu mereka bilang berjuang untuk rakyat, tapi kenyataannya rakyat yang jadi korban. OPM tidak lagi punya arah perjuangan yang jelas, ujarnya. Sementara itu, tokoh pemuda asal Yahukimo, Filemon Wenda, menilai bahwa permintaan dukungan OPM hanyalah bentuk kepanikan karena mereka kehilangan legitimasi di mata. Gerak senyap dipatahkan. Ratusan pemuda direkrut KKB disergap aparat. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Rahmadani, mengungkapkan adanya perekrutan anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sekitar 100 pemuda di DKI diduga telah direkrut untuk bergabung dengan kelompok tersebut guna memperkuat personel KKB. Ia mengatakan terungkapnya perekrutan itu setelah Satgas Damai Kartens menangkap beberapa anggota KKB, termasuk junior bocor Sobolim yang tewas saat hendak ditangkap di DKI pada 6 November 2025. Perekrutan ini diduga sebagai upaya KKB untuk menambah personel dan memperkuat pengaruh mereka di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menyikapi kondisi ini, Faizal menegaskan komitmen untuk memberikan perhatian lebih. Bahkan pihaknya akan mengupayakan program-program yang memberikan kesempatan berkarya bagi para pemuda melalui pelatihan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat. Di sisi lain, penegakan hukum akan terus dijalankan secara tegas bagi siapapun yang terlibat dalam pelanggaran. Total 53 OPM terdiri dari 5 komandan operasi OPM dan 48 serdadu tewas di tangan pasukan khusus Jenderal Hantu Rimba yang juga Panglima Komando Operasi HB Makogabu Wilhan III, Maijen Laki Avianto. Diketahui, selain merebut Kampung Soanggama, Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya yang dikuasai OPM Kodap 8 Soanggama, Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025, pasukan gabungan elit TNI itu menembak mati 15 anggota OPM. Diketahui, Jenderal Laki dikenal sebagai Jenderal Kopassus ahli strategi perang hutan belantara. Dia kerap dijuluki Jenderal Hantu dan ditakuti OPM. Operasi mencekam di Intan Jaya menjadi contoh bagaimana taktik senyap Laki Avianto terbukti ampuh. Menurut pengakuan salah satu komandan OPM yang lolos, mereka sudah dikejar oleh drone tempur lebih dulu, hingga kemudian digiring ke wilayah terbuka dan terjadi baku tembak. Dalam perang di kawasan hutan di Jalan Trans Timika Intan Jaya, tanggal 15 Oktober itu, 14 komandan dan serdadu OPM tewas. Seorang komandan sekaligus penasehat OPM Topur Kogoya juga tewas karena tenggelam di Kali Iwaka karena ketakutan oleh serangan udara Habema. Panglima Komando Operasi Habema Maijen TNI Laki Avianto menegaskan tindakan tegas yang dilakukan prajurit TNI. TNI akan terus melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata OPM yang mengancam keselamatan
keselamatan masyarakat. Kami berkomitmen menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera, kata Pangkoops Habema. Diketahui, Habema melakukan operasi sejak 3 bulan lalu, diantaranya menembak 18 OPM di Sugapa, menyerbu Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Puncak. Total 53 serdadu OPM tewas di tangan pasukan Jenderal Hantu. Diketahui, Intan Jaya dijaga ketat 3 batalion infanteri berkualifikasi Riders dan pasukan pemukul. Kehadiran pasukan khusus ini membuat OPM Intan Jaya menepi ke markas rahasia mereka. Namun dampaknya sangat fatal, serdadu OPM dilanda kelaparan dan penyakit karena terisolasi dan tak berani keluar. Sebab jika nekat akan tertangkap. Jubir OPM Sebi Sambom membenarkan, mengatakan TNI telah melakukan operasi darat dan menduduki beberapa fasilitas umum. Dia menuding kedatangan TNI membuat warga ketakutan, anak tak berani ke sekolah. Kami akan mengabarkan hal ini kepada dunia internasional dan Badan Hukum PBB harus bertindak, ujar Sebi. Menurut dia, laporan dari Kampung Enggan-Engga Homeo telah didatangi TNI dan menyisir hingga ke kampung-kampung distrik Wandai. Mereka melanggar hukum humaniter karena memanfaatkan fasilitas umum untuk markas, jelasnya. Namun faktanya, kedatangan TNI dalam rangka anjangsana dan kegiatan sosial, serta berdialog. Salah satunya Satgas Pamtasri PNG Mobile Unif 113 JS. Prajurit tempur ini menjadi montir dadakan, memperbaiki berbagai fasilitas vital milik warga dan rumah ibadah. Komandan Titik Kuat Zanepa, Kapten Insugeng Jamianto, menjelaskan menanggapi keluhan warga. Masyarakat yang datang ke pos TNI membawa kabar tentang rusaknya alat-alat penting mereka, ujarnya. Sementara Dr. Letu CKM Vandeka Israr menembus jalur pegunungan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum, dan pembagian obat-obatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau pelayanan medis. Fakta kebohongan dan propaganda OPM ini sudah bocor ke masyarakat sipil Papua sehingga mereka berani mengambil sikap. Sejumlah tokoh OPM mulai kehilangan pengaruh di beberapa distrik seperti Intan Jaya, Paniai, Yahukimo, dan Duga. Tokoh masyarakat Paniai, Julianus Dogopia, menegaskan bahwa rakyat Papua semakin sadar. Dulu mereka bilang berjuang untuk rakyat, tapi kenyataannya rakyat yang jadi korban. OPM tidak lagi punya arah perjuangan yang jelas, ujarnya. Sementara itu, tokoh pemuda asal Yahukimo, Filemon Wenda, menilai bahwa permintaan dukungan OPM hanyalah bentuk kepanikan karena mereka kehilangan legitimasi di mata. Gerak senyap dipatahkan. Ratusan pemuda direkrut KKB disergap aparat. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Rahmadani, mengungkapkan adanya perekrutan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sekitar 100 pemuda di DKI diduga telah direkrut untuk bergabung dengan kelompok tersebut guna memperkuat personel KKB. Ia mengatakan terungkapnya perekrutan itu setelah Satgas Damai Kartens menangkap beberapa anggota KKB, termasuk junior bocor Sobolin yang tewas saat hendak ditangkap di DKI pada 6 November 2025. Perekrutan ini diduga sebagai upaya KKB untuk menambah personel dan memperkuat pengaruh mereka di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menyikapi kondisi ini, Faizal menegaskan komitmen untuk memberikan perhatian lebih. Bahkan pihaknya akan mengupayakan program-program yang memberikan kesempatan berkarya bagi para pemuda melalui pelatihan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat. Di sisi lain, penegakan hukum akan terus dijalankan secara tegas bagi siapapun yang terlibat dalam pelanggaran. Total 53 OPM terdiri dari 5 komandan operasi OPM dan 48 serdadu tewas di tangan pasukan khusus Jenderal Hantu Rimba yang juga Panglima Komando Operasi Habema Kogabu Wilhan III, Maijen Laki Avianto. Diketahui, selain merebut Kampung Soanggama, Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya yang dikuasai OPM Kodap 8 Soanggama, Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025, pasukan gabungan elit TNI itu menembak mati 5
15 anggota OPM. Diketahui, Jenderal Laki dikenal sebagai Jenderal Kopassus ahli strategi perang hutan belantara. Dia kerap dijuluki Jenderal Hantu dan ditakuti OPM. Operasi mencekam di Intan Jaya menjadi contoh bagaimana taktik senyap Laki Avianto terbukti ampuh. Menurut pengakuan salah satu komandan OPM yang lolos, mereka sudah dikejar oleh drone tempur lebih dulu, hingga kemudian digiring ke wilayah terbuka dan terjadi baku tembak. Dalam perang di kawasan hutan di Jalan Trans Timika Intan Jaya, tanggal 15 Oktober itu, 14 komandan dan serdadu OPM tewas. Seorang komandan sekaligus penasehat OPM Topur Kogoya juga tewas karena tenggelam di Kali Iwaka karena ketakutan oleh serangan udara Habema. Panglima Komando Operasi Habema Maijen TNI Laki Avianto menegaskan tindakan tegas yang dilakukan prajurit TNI. TNI akan terus melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata OPM yang mengancam keselamatan masyarakat. Kami berkomitmen menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera, kata Pangkoops Habema. Diketahui, Habema melakukan operasi sejak 3 bulan lalu diantaranya menembak 18 OPM di Sugapa, menyerbu Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Puncak. Total 53 serdadu OPM tewas di tengah pasukan Jenderal Hantu. Diketahui, Intan Jaya dijaga ketat 3 batalion infanteri berkualifikasi Riders dan pasukan pemukul. Kehadiran pasukan khusus ini membuat OPM Intan Jaya menepi ke markas rahasia mereka. Namun dampaknya sangat fatal, serdadu OPM dilanda kelaparan dan penyakit karena terisolasi dan tak berani keluar. Sebab jika nekat akan tertangkap. Jubir OPM Sebi Sambom membenarkan, mengatakan TNI telah melakukan operasi darat dan menduduki beberapa fasilitas umum. Dia menuding kedatangan TNI membuat warga ketakutan, anak tak berani ke sekolah. Kami akan mengabarkan hal ini kepada dunia internasional dan Badan Hukum PBB harus bertindak, ujar Sebi. Menurut dia, laporan dari Kampung Enggan-Engga Homeo telah didatangi TNI dan menyisir hingga ke kampung-kampung distrik Wandai. Mereka melanggar hukum humaniter karena memanfaatkan fasilitas umum untuk markas, jelasnya. Namun faktanya, kedatangan TNI dalam rangka anjangsana dan kegiatan sosial, serta berdialog. Salah satunya Satgas Pamtasri PNG Mobile Unif 113 JS. Prajurit tempur ini menjadi montir dadakan, memperbaiki berbagai fasilitas vital milik warga dan rumah ibadah. Komandan Titik Kuat Zanepa, Kapten Insugeng Jamyanto, menjelaskan menanggapi keluhan warga. Masyarakat yang datang ke pos TNI membawa kabar tentang rusaknya alat-alat penting mereka, ujarnya. Sementara Dr. Letu CKM Vandeka Israr menembus jalur pegunungan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum, dan pembagian obat-obatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau pelayanan medis. Fakta kebohongan dan propaganda OPM ini sudah bocor ke masyarakat sipil Papua sehingga mereka berani mengambil sikap. Sejumlah tokoh OPM mulai kehilangan pengaruh di beberapa distrik seperti Intan Jaya, Paniai, Yahukimo, dan Duga. Tokoh masyarakat Paniai, Julianus Dogopia, menegaskan bahwa rakyat Papua semakin sadar. Dulu mereka bilang berjuang untuk rakyat, tapi kenyataannya rakyat yang jadi korban. OPM tidak lagi punya arah perjuangan yang jelas, ujarnya. Sementara itu, tokoh pemuda asal Yahukimo, Filemon Wenda, menilai bahwa permintaan dukungan OPM hanyalah bentuk kepanikan karena mereka kehilangan legitimasi di mata. Gerak senyap dipatahkan. Ratusan pemuda direkrut KKB disergap aparat. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Rahmadani, mengungkapkan adanya perekrutan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sekitar 100 pemuda di Dekai diduga telah direkrut untuk bergabung dengan kelompok tersebut guna memperkuat personel KKB. Ia mengatakan terungkapnya perekrutan itu setelah Satgas Damai Kartens menangkap beberapa anggota KKB, termasuk junior Bocor Sobolin yang tewas saat hendak ditangkap di Dekai pada 6 November 2025. Perekrutan ini diduga sebagai upaya KKB untuk menambah personel dan memperkuat pengaruh mereka di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menyikapi kondisi ini, Faizal menegaskan komitmen untuk memberikan perhatian lebih. Bahkan pihaknya akan mengupayakan program-program yang memberikan kesempatan berkarya bagi para pemuda melalui pelatihan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat. Di sisi lain,
penegakan hukum akan terus dijalankan secara tegas bagi siapapun yang terlibat dalam pelanggaran. Total 53 OPM terdiri dari 5 komandan operasi OPM dan 48 serdadu tewas di tangan pasukan khusus Jenderal Hantu Rimba yang juga Panglima Komando Operasi HB Makobrimob Wilhan III, Maijen Laki Afianto. Diketahui, selain merebut Kampung Soanggama, Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya yang dikuasai OPM Kodap 8 Soanggama, Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 pasukan gabungan elit TNI itu menembak mati 15 anggota OPM. Diketahui, Jenderal Laki dikenal sebagai Jenderal Kopassus ahli strategi perang hutan belantara. Dia kerap dijuluki Jenderal Hantu dan ditakuti OPM. Operasi mencekam di Intan Jaya menjadi contoh bagaimana taktik senyap Laki Afianto terbukti ampuh. Menurut pengakuan salah satu komandan OPM yang lolos, mereka sudah dikejar oleh drone tempur lebih dulu, hingga kemudian digiring ke wilayah terbuka dan terjadi baku tembak. Dalam perang di kawasan hutan di Jalan Trans Timika Intan Jaya, tanggal 15 Oktober itu, 14 komandan dan serdadu OPM tewas. Seorang komandan sekaligus penasehat OPM Topur Kogoya juga tewas karena tenggelam di Kali Iwaka karena ketakutan oleh serangan udara HBMA. Panglima Komando Operasi HBMA Maijen TNI Laki Afianto menegaskan tindakan tegas yang dilakukan prajurit TNI. TNI akan terus melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata OPM yang mengancam keselamatan masyarakat. Kami berkomitmen menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera, kata Pangkoops HBMA. Diketahui, HBMA melakukan operasi sejak 3 bulan lalu diantaranya menembak 18 OPM di Sugapa, menyerbu Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Puncak. Total 53 serdadu OPM tewas di tengah pasukan Jenderal Hantu. Diketahui, Intan Jaya dijaga ketat 3 batalion infanteri berkualifikasi Riders dan pasukan pemukul. Kehadiran pasukan khusus ini membuat OPM Intan Jaya menepi ke markas rahasia mereka. Namun dampaknya sangat fatal, serdadu OPM dilanda kelaparan dan penyakit karena terisolasi dan tak berani keluar. Sebab jika nekat akan tertangkap. Jubir OPM Sebi Sambom membenarkan, mengatakan TNI telah melakukan operasi darat dan menduduki beberapa fasilitas umum. Dia menuding kedatangan TNI membuat warga ketakutan, anak tak berani ke sekolah. Kami akan mengabarkan hal ini kepada dunia internasional dan Badan Hukum PBB harus bertindak, ujar Sebi. Menurut dia, laporan dari Kampung Enggan-Engga Homeo telah didatangi TNI dan menyisir hingga ke kampung-kampung distrik Wandai. Mereka melanggar hukum humaniter karena memanfaatkan fasilitas umum untuk markas, jelasnya. Namun faktanya, kedatangan TNI dalam rangka anjangsana dan kegiatan sosial, serta berdialog. Salah satunya Satgas Pamtas Ri PNG Mobile Unif 113 JS. Prajurit tempur ini menjadi montir dadakan, memperbaiki berbagai fasilitas vital milik warga dan rumah ibadah. Komandan Titik Kuat Zanepa, Kapten Insugeng Jamianto, menjelaskan menanggapi keluhan warga. Masyarakat yang datang ke pos TNI membawa kabar tentang rusaknya alat-alat penting mereka, ujarnya. Sementara Dr. Letu CKM Vandeka Israr menembus jalur pegunungan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum, dan pembagian obat-obatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau pelayanan medis. Fakta kebohongan dan propaganda OPM ini sudah bocor ke masyarakat sipil Papua sehingga mereka berani mengambil sikap. Sejumlah tokoh OPM mulai kehilangan pengaruh di beberapa distrik seperti Intan Jaya, Paniai, Yahukimo, dan Duga. Tokoh masyarakat Paniai, Julianus Dogopia, menegaskan bahwa rakyat Papua semakin sadar. Dulu mereka bilang berjuang untuk rakyat, tapi kenyataannya rakyat yang jadi korban. OPM tidak lagi punya arah perjuangan yang jelas, ujarnya. Sementara itu, tokoh pemuda asal Yahukimo, Filemon Wenda, menilai bahwa permintaan dukungan OPM hanyalah bentuk kepanikan karena mereka kehilangan legitimasi di mata. Gerak senyap dipatahkan. Ratusan pemuda direkrut KKB disergap aparat. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Rahmadani, mengungkapkan adanya perekrutan anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sekitar 100 pemuda di DKI diduga telah direkrut untuk bergabung dengan kelompok tersebut guna memperkuat personel KKB. Ia mengatakan terungkapnya perekrutan itu setelah Satgas Damai Kartens menangkap beberapa anggota KKB
termasuk junior bocor Sobolin yang tewas saat hendak ditangkap di DKI pada 6 November 2025. Perekrutan ini diduga sebagai upaya KKB untuk menambah personel dan memperkuat pengaruh mereka di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menyikapi kondisi ini, Faizal menegaskan komitmen untuk memberikan perhatian lebih. Bahkan pihaknya akan mengupayakan program-program yang memberikan kesempatan berkarya bagi para pemuda melalui pelatihan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat. Di sisi lain, penegakan hukum akan terus dijalankan secara tegas bagi siapapun yang terlibat dalam pelanggaran. Total 53 OPM terdiri dari 5 komandan operasi OPM dan 48 serdadu tewas di tangan pasukan khusus Jenderal Hantu Rimba yang juga Panglima Komando Operasi Habema Kogabu Wilhan III, Maijen Laki Afianto. Diketahui, selain merebut Kampung Soanggama, Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya yang dikuasai OPM Kodap 8 Soanggama, Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 pasukan gabungan elit TNI itu menembak mati 15 anggota OPM. Diketahui, Jenderal Laki dikenal sebagai Jenderal Kopassus ahli strategi perang hutan belantara. Dia kerap dijuluki Jenderal Hantu dan ditakuti OPM. Operasi mencekam di Intan Jaya menjadi contoh bagaimana taktik senyap Laki Afianto terbukti ampuh. Menurut pengakuan salah satu komandan OPM yang lolos, mereka sudah dikejar oleh drone tempur lebih dulu, hingga kemudian digiring ke wilayah terbuka dan terjadi baku tembak. Dalam perang di kawasan hutan di Jalan Trans Timika Intan Jaya, tanggal 15 Oktober itu, 14 komandan dan serdadu OPM tewas. Seorang komandan sekaligus penasehat OPM Topur Kogoya juga tewas karena tenggelam di Kali Iwaka karena ketakutan oleh serangan udara Habema. Panglima Komando Operasi Habema Maijen TNI Laki Afianto menegaskan tindakan tegas yang dilakukan prajurit TNI. TNI akan terus melakukan penindakan terhadap kelompok bersenjata OPM yang mengancam keselamatan masyarakat. Kami berkomitmen menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera, kata Pangkoops Habema. Diketahui, Habema melakukan operasi sejak 3 bulan lalu diantaranya menembak 18 OPM di Sugapa, menyerbu Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Puncak. Total 53 serdadu OPM tewas di tengah pasukan Jenderal Hantu. Diketahui, Intan Jaya dijaga ketat 3 batalion infanteri berkualifikasi Riders dan pasukan pemukul. Kehadiran pasukan khusus ini membuat OPM Intan Jaya menepi ke markas rahasia mereka. Namun dampaknya sangat fatal, serdadu OPM dilanda kelaparan dan penyakit karena terisolasi dan tak berani keluar. Sebab jika nekat akan tertangkap. Jubir OPM Sebi Sambom membenarkan, mengatakan TNI telah melakukan operasi darat dan menduduki beberapa fasilitas umum. Dia menuding kedatangan TNI membuat warga ketakutan, anak tak berani ke sekolah. Kami akan mengabarkan hal ini kepada dunia internasional dan Badan Hukum PBB harus bertindak, ujar Sebi. Menurut dia, laporan dari Kampung Enggan-Engga Homeo telah didatangi TNI dan menyisir hingga ke kampung-kampung distrik Wandai. Mereka melanggar hukum humaniter karena memanfaatkan fasilitas umum untuk markas, jelasnya. Namun faktanya, kedatangan TNI dalam rangka anjangsana dan kegiatan sosial, serta berdialog. Salah satunya Satgas Pamtasli PNG Mobile Unif 113 JS. Prajurit tempur ini menjadi montir dadakan, memperbaiki berbagai fasilitas vital milik warga dan rumah ibadah. Komandan Titik Kuat Zanepa, Kapten Insugeng Jamianto, menjelaskan menanggapi keluhan warga. Masyarakat yang datang ke pos TNI membawa kabar tentang rusaknya alat-alat penting mereka, ujarnya. Sementara Dr. Letu CKM Vandeka Israr menembus jalur pegunungan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum, dan pembagian obat-obatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau pelayanan medis. Fakta kebohongan dan propaganda OPM ini sudah bocor ke masyarakat sipil Papua sehingga mereka berani mengambil sikap. Sejumlah tokoh OPM mulai kehilangan pengaruh di beberapa distrik seperti Intan Jaya, Paniai, Yahukimo, dan Duga. Tokoh masyarakat Paniai, Julianus Dogopia, menegaskan bahwa rakyat Papua semakin sadar. Dulu mereka bilang berjuang untuk rakyat, tapi kenyataannya rakyat yang jadi korban. OPM tidak lagi punya arah perjuangan yang jelas, ujarnya. Sementara itu, tokoh pemuda asal Yahukimo, Filemon Wenda, menilai bahwa permintaan dukungan OPM hanyalah bentuk kepanikan karena mereka kehilangan legitimasi di mata. Gerak senyap dipatahkan.
Ratusan pemuda direkrut KKB disergap aparat. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Rahmadani, mengungkapkan adanya perekrutan anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Sekitar 100 pemuda di DKI diduga telah direkrut untuk bergabung dengan kelompok tersebut guna memperkuat personel KKB. Ia mengatakan terungkapnya perekrutan itu setelah Satgas Damai Kartens menangkap beberapa anggota KKB, termasuk junior bocor Sobolin yang tewas saat hendak ditangkap di DKI pada 6 November 2025. Perekrutan ini diduga sebagai upaya KKB untuk menambah personel dan memperkuat pengaruh mereka di wilayah Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menyikapi kondisi ini, Faizal menegaskan komitmen untuk memberikan perhatian lebih. Bahkan pihaknya akan mengupayakan program-program yang memberikan kesempatan berkarya bagi para pemuda melalui pelatihan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat. Di sisi lain, penegakan hukum akan terus dijalankan secara tegas bagi siapapun yang terlibat dalam pelanggaran. Total 53 OPM terdiri dari 5 komandan operasi OPM dan 48 serdadu tewas di tangan pasukan khusus Jenderal Hantu Rimba yang juga Panglima Komando Operasi HB Makogabu Wilhan III, Maijen Laki Avianto. Diketahui, selain merebut Kampung Soanggama, Distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya yang dikuasai OPM Kodap 8 Soanggama, Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 pasukan gabungan elit TNI itu menembak mati 15 anggota OPM. Diketahui, Jenderal Laki dikenal sebagai